Apa kata ulama Iran berbicara begini? Apa kata dia? Matilah kalian Israel, kata dia. Matilah kalian Israel, kata dia. Karena mereka melawan, kami harus gempur mereka sampai habis. Apa kata ulama Iran itu? Kita akan kembali kuat seperti pada masanya dalam perang yang pernah kita tempuh, kata dia. Disebut di situ perang pada masa kekuasaan Iran itu perang ketika Iran dengan Irak, Babilonia dengan Persia. Itu Bapak Ibu boleh cek di Google itu. Babilonia berhadapan dengan Persia, itu Persia berjaya. Persia itu Iran sekarang, Babilonia itu Irak sekarang. Apa kata dia? Kami pernah menghancurkan Irak. Ketika itu Iran kerjasamanya dengan siapa? Yahudi. Kalau sekarang dia berkelahi bosan dengan Israel, kata dia, itu jangan percaya betul-betul. Memang dia serang menyerang. Iran itu punya satu tujuan. Imam Mahdi itu dalam pahamnya Iran itu akan muncul dari paham mereka dan dari golongan mereka dan dari tempat mereka. Dan Imam Mahdi ini bakal bisa menguasai dunia kalau Iran bisa menguasai dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat serta keberkahannya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, insyaAllah kita berbuat baik kepadanya dan insyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya ingin menyampaikan, sebenarnya dah banyak yang masuk di dalam kajian Bapak Ibu semua, tapi kita anggap mengulang kaji saja. Li Bashari Ibnu Burdin al-mutawaffa sanata 167. Ada namanya Bashar bin Burd yang meninggal pada tahun 167 Hijriah. Fil muasyarah, dalam bermuasyarah, bermuamalah, bertransaksi, dalam bergaul dengan siapapun. Beliau menyampaikan nasihat, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiquka lam talqa alladhi la tu'atibuhu. Apa kata dia? Kalaulah engkau merasa capek dalam setiap urusan, sadiquka, ada teman terbaik yang kau miliki, lam talqa alladhi la tu'atibuhu. Fa'ish wahidan ausil akhaka, engkau hidup sendiri atau menyambung tali silaturahim. Fa innahu muqarifu dzanbin marratan wa mujanibuhu. Kadang
dosa itu bisa datang dalam kesendirian, tapi justru dalam keramaian bisa menghapus. Ini nasihat dalam bentuk syair. In anta lam tashrab miraran alal qadha dhami'ta wa ayyud nasi tasfu masyaribuhu. Kalaulah engkau puas sendiri dan kenyang sendiri, maka bagaimana dengan saudaramu yang lain? Akankah mereka juga hilang dahaganya seperti dirimu? Artinya kita saling melihat kiri dan kanan. Wa man dzalladzi turda sajayahu kulluha kafal mar'u nubulan an ta'udda ma'ayibahu. Sebaik-baiknya persahabatan dan pergaulan atau muasyarah, bagaimana seorang sahabat mampu menutupi aib daripada sahabat diri sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu syair yang disampaikan oleh Bashar bin Burd dalam syairnya yang meninggal pada tahun 167 Hijriah. Yang ingin saya sampaikan malam hari ini kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kepada kita semua, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengulang 800 tahun yang lalu sejarah. Nanti kita kaitkan dengan apa yang tadi kita sampaikan. Pada masa dahulu ada yang disebut dengan Granada. Bapak Ibu pernah dengar kalimat Granada? Di mana tuh? Weh, cerdas. Granada itu Spanyol. Dulu Islam pernah berjaya di Andalusia atau di Spanyol atau di Eropa pada masanya yang disebut dengan Kerajaan Andalusia. Kalau bahasa lainnya Isbani, Al-Andalusi atau Isbani. Islam pernah berjaya pada masanya dalam bentuk periodeisasi. Lama masa jaya Islam itu. Sampai seorang penulis terkenal, anak daripada Amin Rais. Nama dia siapa perempuan itu? 99 apa kata dia? 99 cahaya di Eropa. Penulisnya siapa? Pokoknya anak Amin Rais lah, perempuan. Saya lupa namanya. Siapa namanya ya? Pokoknya bukan laki-laki, perempuan. Pokoknya itulah. Beliau tulis tuh, ternyata banyak sekali sejarah Islam di Andalusia, terkhusus di Eropa itu, yang beliau temukan cahaya-cahaya Islam itu. Maka ketika itu buku ini sempat populer pada masanya, berbarengan dengan populernya satu buku yang dikarang oleh Habibur Rahman El-Sirazi dalam novelnya. Judul novelnya Api Tauhid. Api Tauhid dulu muncul 99 cahaya di Eropa. Dua buku ini bercerita tentang masa kejayaan Islam pada masanya. Yang satu berbicara tentang seorang penghafal Quran yang berjalan ke Turki, yang melihat begitu dia merespon atau berfikir kembali ulang tentang sejarah Islam di Turki. Kalau kita sebut namanya Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmani. Tapi kemudian begitu juga cerita daripada perempuan ini yang menuliskan novelis ini. Dia menuliskan tentang 99 cahaya di Eropa. Hanum Salsabila Rais. Dia belakangnya mesti ada Rais tuh, karena anak Amin Rais. Ketika tulisan beliau, novel beliau ini begitu mencuat, beliau menuliskan tentang cerita Andalusia, sejarah, lebih tepatnya bagaimana Islam pernah cemerlang pada masanya. Dalam prediksi beberapa para pengamat politik dan peradaban hari ini, mereka melihat ada dua cahaya yang akan muncul sebagai wujud peradaban Islam pada saatnya. Satu Asia, satu lagi dia kata Timur. Jadi kita tidak tahu. Kalau Timur kita tak asing. Kalau Asia, banyak orang yang mengatakan Asia ini bakal menjadi tempat munculnya peradaban Islam. Salah satu tandanya adalah Indonesia sebagai mayoritas Muslim terbesar di dunia. Tapi kita lihat nanti sejarah dulu. Kita kembalikan kepada masa Andalusia. Pada masa Andalusia ini, periode yang sangat bagus dan cemerlang, sehingga ketika masa jaya dia, Islam berada pada puncaknya. Maka pada masa puncak kejayaan Islam di sana,
itu hidup yang paling dijaga oleh umat muslim ketika itu adalah toleransi. Kita ambil garis umumnya toleransi. Bagaimana Islam menjadi agama yang paling toleran terhadap semua agama yang lain. Ini tak lepas daripada apa yang kita bahas. Bagaimana posisi Islam menjadi orang yang paling atau menjadi agama yang paling disorot ketika Andalusia semua dunia. Jadi pada masa Andalusia ini semua dunia menyorot. Tidak ada yang tidak. Termasuklah kerajaan Granada pada masanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari cemerlangnya, ini kita tarik garis kesimpulan, dari cemerlangnya Andalusia ini, yang ingin kita lihat adalah bagaimana model runtuhnya Daulah Andalusia atau kerajaan Andalusia ini. Sebelum kita melihat akan hancurnya negara atau akan hancurnya satu negeri, kaum, sya'ab yang akan mendapatkan kehancuran yang sama seperti apa yang terjadi oleh pendahulu-pendahulu. Kalau kita lihat masa periodisasi Andalusia, muncul pertama kali kasus yang sangat tenar pada masa Andalusia itu rasisme. Bapak Ibu tahu rasisme? Rasis itu apa? Ini persoalan ras. Persoalan ras ini kelak akan menyebabkan terjadinya perpecahan yang begitu besar di kalangan manusia, khususnya dalam umat muslim itu sendiri. Ada dua hal yang kita sorot dalam urusan ras ini. Satu, kewarganegaraan. Satu, lebih tepatnya aku ini orang mana, aku ini siapa. Yang kedua, agama. Agama itu menjadi sorotan. Kita rujuk pada poin yang pertama, yang paling rasis ketika itu membedakan kulit putih dan hitam. Ini boleh Bapak Ibu lihat sejarah di Eropa hari ini sudah mulai berkurang. Kalau dulu tidak, yang putih harus menjadi penguasa gedung putih, yang hitam tidak boleh. Maka ketika Obama jadi presiden Amerika, itu kecolongan itu. Lah kok bisa kulit hitam menjadi raja? Kata itu. Itu rasis pada masanya. Rasis pada masanya. Bapak Ibu kira rasis ini cuma terjadi di Eropa? Tidak. Dulu persoalan rasis ini terjadi di Saudi Arabia. Kulit hitam itu orang-orang Habasyah, kulit putih itu orang-orang asli pribumi. Mana yang asli Arab yang berkulit putih, mana yang tak asli Arab berkulit hitam. Maka kulit hitam itu kemana perginya? Bilal bin Rabah, budak. Jadi asal daripada segala kulit hitam itu menurut mereka adalah budak. Wahsy, budak yang dianggap sama mereka rasis pada masanya. Pada masa ini pada masa kerajaan Andalusia ini merebaknya rasis ketika itu. Ras melihat mana yang paling baik, mana ras yang paling kuat, dan mana ras yang paling terhormat. Sekarang kita rujuk kepada keadaan kita sekarang. Bagaimana kondisi kita sekarang ini? Apakah rasis itu di tempat kita berlaku? Berlaku apa tidak? Jangan cepat-cepat berlaku. Kita lihat dulu bagaimana posisi. Saya melihat di Pekanbaru ini ada sedikit perbedaan yang mencolok gitu. Ya tidak terlalu mencolok tapi cukuplah nampak. Mana kabilah sebelah sini ini orang asli Pekanbaru, orang asli Medan, orang asli Melayu, orang asli Kampar, orang asli, itu nampak itu Pak. Nampak sangat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ketika itu adalah lebih tepatnya berkulit putih dan berkulit hitam. Yang paling berhak menjadi raja ketika itu adalah keturunan raja. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, muncul yang disebut dengan sianu darah biru, sianu darah hitam. Tahu maksud saya Bapak Ibu? Oh, ini orang bangsawan, yang ini bukan bangsawan. Inilah yang menjadi yang menyebabkan
runtuh pertama sekali, sebab awal muncul atau runtuhnya atau sudah tidak baiknya dalam daulah atau dinasti atau kerajaan Andalusia. Dan itu sangat-sangat berbahaya pada masa dahulu. Ini saya rujuk kepada kerajaan Islam di Saudi Arabia. Itu perbedaan kulit hitam putih sangat kuat, Pak. Orang berkulit hitam tidak bisa coba-coba. Bahkan mohon maaf ya, duduk aja tidak mau. Di Eropa begitu. Anda orang kulit hitam tidak berhak masuk ke universitas sini. Untung di kita nih campur-campur, ada hitam, ada hitam tak terlalu hitam, putih tak terlalu putih. Jadi tak bisa kita membedakan mana yang hitam, mana yang putih betul. Kecuali yang kena sengat matahari. Itu kelihatan, Pak. Ada seorang pemuda yang begitu kuat, cerdas secara keilmuan, tapi berkulit hitam. Apa kata dia? Dia masuk dalam dunia kedokteran. Tidak boleh. Orang berkulit hitam tidak boleh masuk dalam universitas atau menjadi dokter di tempat orang kulit putih. Coba bayangkan, sampai sebegitunya. Dan bukan salah siapa, ya salah sejarah memang. Tapi pada masanya memang begitu. Islam datang untuk membedakan. Islam datang untuk membedakan mana budak, mana yang tidak budak. Bagi Islam tak ada, semua sama. Masuk surga sama. Salah satu alasan Islam datang, yang didatangkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak membedakan mana budak mana. Itu yang tak diterima oleh kaum-kaum Quraisy. Kata kaum Quraisy, tak bisa, kami ini kan punya harta. Pada masa Nabi Yusuf, kata Nabi Yusuf, mana orang kaya? Ketika Nabi Yusuf jadi bendahara negara, mana orang kaya? Kata Nabi Yusuf. Pokoknya Nabi Yusuf, kata kawan konco areknya Nabi Yusuf ini, orang-orang sebelah sana tuh orang-orang kaya semua tuh, yang tak mau berbaur dengan orang miskin. Kata Nabi Yusuf satu, kata, besok kita rubah sistemnya, yang kaya harus miskin, yang miskin harus kaya, kata. Nah, itu bagus kayak gitu tuh, cocok kalau di tempat kita buat begitu. Tapi kan tergantung pemimpin. Makanya Bapak Ibu kemarin pilihnya pemimpin yang mana. Nah ini bukan proses sakit hati ya. Kembali kepada poin tadi. Jadi Bapak Ibu, rasis menjadi masalah. Sekarang saya ingin katakan kepada kita semua Bapak Ibu, dampak rasis itu adalah cerai-berai dan permusuhan. Dampak rasis adalah cerai-berai dan permusuhan. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi sekalipun kalau dia mau mati, sudah mau mati orangnya, tapi Yahudi yang tidak memerangi kita, kasih dia makan. Itu Yahudi yang tahu jelas-jelas dia memusuhi kita, tapi dia tak memerangi kita pada masa itu. Kata Nabi, mau mati dia, tak dapat makan, dia kasih dia makan. Itu yang buta Yahudi kan. Orang buta yang dikasih oleh Nabi, dia tak tahu, dia tak punya apa-apa selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mensuapkan dia makan. Tak pandang bulu dia, tak pandang bulu. Makanya kenapa para ulama sepakat membolehkan pembagian daging kurban itu kepada orang kafir sekalipun. Itu dibenarkan. Bahkan para ulama tidak sama sekali tidak melarang secara qat'i, tidak ada. Oh dia Kristen, tidak ada masalah, kasihlah. La'allahu yadkhulul Islam. Sampai-sampai dia bisa masuk ke dalam Islam. Coba bayangkan. Kata Yusuf Al-Qardawi, kalau rajin kita kasih makan orang kafir itu, kata dia, bisa jadi kelak dia masuk Islam. Yang cerita yang diambil yang mana? Pada masa tabi'in, ada seorang pemuda rajin bersedekah, dia tidak tahu kalau yang disedekah itu orang kafir. Suatu ketika dia tanya, "Bapak tidak sholat?" "Enggak," kata dia. "Saya bukan agama yang mengajarkan sholat," kata dia. Kaget pemuda tadi. Ternyata selama ini yang aku kasih sedekah adalah orang kafir. Kemudian bapak itu bertanya balik, "Anda sendiri apa agamanya?" "Islam." Karena sering setelah dia tahu bahwa bapak ini kafir, dia Muslim, terus dia kasih, tapi tetap dia kasih. Tak lama kemudian dia kata, Anda sudah tahu kalau saya tidak Muslim, tapi kenapa Anda masih mengasihi?" Urusan sosial itu tidak ada kaitannya dengan agama, kata dia. Agama kami sangat mengajarkan hubungan sosial, kata. Kembali kepada poin yang tadi. Apa yang dilakukan ketika itu? Orang bapak tadi seketika itu bersyahadat. "Mulai hari ini aku bersyahadat kepada Allah," kata dia. Coba bayangkan. Ini poin penting, Pak.
yang di akhir zaman ini yang perlu kita tonjolkan nanti adalah dua sikap sebagai bentuk akhir daripada apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Itu yang pertama. Sebab muncul atau mulai terasa tidak stabilnya lagi Andalusia itu ketika muncul rasisme. Apa yang ingin kita harapkan daripada persoalan itu? Hendaknya kita menjaga hubungan antara satu suku dengan suku yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada sebagian kalangan di antara kita menganggap satu suku itu lebih baik daripada suku yang lain. Oh, ini masalah bagi itu sangat masalah. Bhinneka Tunggal Ika tak sejalan itu. Bhinneka Tunggal Ika tak sejalan. Yang kedua, penyebab gejolak daripada Andalusia yang paling besar di antara sekian banyak itu munculnya paham Khawarij. Nah, ini Khawarij lagi. Nah, jangan ada yang sakit hati lah. Munculnya paham Khawarij. Sekarang saya lihat Bapak Ibu, saya sebutkan dulu. Khawarij itu pada masa siapa munculnya? Ali bin Abi Thalib. Ali ketika bertikai dengan Muawiyah, muncul dua kelompok, satu Syiah, satu Khawarij. Kata sejarah, sudah dimusnahkan sama Ali semua Khawarij itu. Orang-orang yang menganggap diri paling benar, yang membunuh yang tak sejalan, mengkafirkan orang-orang yang tidak sama seakidah. Pokoknya yang tak sejalan dengan pemikiran mereka harus dibunuh. Nah, ini Bapak Ibu pernah dengar DII TII pada masanya ya? Tenang Bang Ardi. DII TII pada masanya begitu. Yang tak sejalan, yang keluar daripada barisan mereka dan tak sejalan, tembak mati. Harus. Kembali kepada poin. Sekarang kita lihat. Kalau betul Khawarij itu selesai dan habis, kata Nabi dalam hadisnya, kata Nabi dalam hadis dia, fitnah yang akan muncul di tengah umat manusia di akhir zaman adalah yang lain, fitnahnya Khawarij. Oh, kata para ulama, itu sudah sejalan pada masa Ali bin Abi Thalib. Sekarang tidak ada lagi Khawarij. Kita lihat hadis yang lain daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadis yang lain, salah 7 di antara 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Yang kelima itu Khawarij. Pertanyaannya, Dajjal muncul pada masa Ali atau yang akan datang? Yang akan datang. Kalau yang akan datang Dajjal muncul, berarti akan muncul Khawarij yang lain. Pertanyaannya, yang mana Khawarij itu? Nah, ini kalau dibahas lagi mesti banyak yang sakit hati kan? Ini persoalan Pak. Yang mana yang Khawarij itu? Karakter Khawarij itu disampaikan oleh para ulama dalam hadis dia banyak sekali. Satu di antaranya yang suka mengkafirkan orang. Sudah Bapak temukan belum? Berarti kalau ada yang mengkafirkan orang, Khawarij. Siapapun itu. Berarti kalau orang kafir bagaimana? Itu sudah kafir bawaan. Orang kafir sudah kafir. Ya kalau kita tidak kafirkan, kita justru menjadi masalah. Jangan menjadi masalah, oh ini bukan kafir Pak, itu non muslim. Oh gitu ya, non muslim tapi bukan. Nah, Bapak Ibu boleh lihat videonya Musda Mulia, Profesor Dr. Musda Mulia. Apa dia kata? Siapa yang disebut dengan kafir itu, kata dia. Orang-orang yang lain itu bukan kafir, kata dia. Orang-orang yang beragama Kristen, Buddha, Hindu itu bukan kafir, kata dia. Kenapa disebut bukan kafir? Ini ketika itu beliau sedang mencoba mengkaji nikah beda agama. Kata dia, Islam tidak ada melarang orang-orang Islam itu, atau Al-Quran tidak ada melarang orang-orang Islam itu menikah dengan non-muslim. Yang dilarang itu kan, yang dilarang itu dengan kafir yang seperti apa? Nah, ini bahasa dia. Dan ahlul kitab yang dibenarkan. Sekarang ahlul kitab itu menurut dia masih ada. Nah, ini poin penting. Sehingga kata dia, siapa kafir itu? Kafir pada masanya kan kafir Quraisy. Berarti Indonesia ini kan bukan orang Quraisy. Nah, ini kalau Bapak Ibu ikuti bisa stres kita. Itu yang kedua, Khawarij. Maka orang yang suka mengkafirkan, karakter Khawarij. Karakter yang kedua, orang yang tidak mengerti isi Al-Quran tapi hafal Al-Quran. Saya sudah sampaikan di sini dulu,
Bapak Ibu boleh cek semua para pembunuh pada masa Khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain, semua penghafal Quran. Siapa tidak? Ibnu Muljam, Abu Lu'lu', semua rata-rata penghafal Quran. Yang tukang gorok leher mengerti agama, faham agama. Yang menggorok leher, yang memotong leher Al-Husain, mengerti agama, sangat mengerti agama. Yang membunuh para ulama-ulama pada masanya orang-orang yang juga mengerti agama. Yang berkhianat juga orang-orang yang mengerti agama. Ini pada masanya, Pak. Jadi bukan kita ingin mengulang sejarah, tapi wajib kita pahami, karena kelak akan muncul khawarij-khawarij yang lain. Artinya, kata para ulama, yang mensifati sifat khawarij pada masa ini, kaum-kaum khawarij Andalusia ketika itu, mereka mencoba merubah pola fikir yang terjadi. Dan ini ada kaitannya dengan keadaan kita saat ini. Yang dulu Andalusia masih berpegang teguh pada paham-paham yang baik, muncul paham-paham ahlul bid'ah wasyahwat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, fitnah terbesar umat muslim itu cuma dua. Satu syahwat, yang kedua syubhat. Masa Andalusia ini adalah gerbang pertama munculnya ahlul bidah. Andalusia itu termasuk gerbang pertama munculnya ahlul bid'ah wasyubhat. Muncul kemudian kaum-kaum khawarij, muncul juga ketika itu ahlul bid'ati wasyubhat. Pelaku syubhat muncul, pelaku bid'ah muncul, pelaku khawarij muncul. Coba bayangkan, itu pada masanya. Sehingga ketika itu pemerintah kerajaan menghabiskan tenaga untuk membumi hanguskan kaum-kaum khawarij. Jadi Bapak Ibu, saya tidak ingin memprovokasi, tapi cuma ingin mengatakan kepada kita bahwa fitnah khawarij ini cukup sangat berbahaya bagi kita. Orang yang mengerti agama tidak akan mudah dan beriman mengkafirkan orang lain, apalagi meremehkan sesama muslim. Itu tidak mungkin. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, pemberontakan yang terjadi berulang kali. Pemberontakan pada masa dinasti kerajaan Andalusia itu terjadi berulang kali. Apa sebab pemberontakan? Satu, mereka menganggap pemerintah tidak lagi sejalan dengan aturan-aturan agama. Yang kedua, tumbuh berkembangnya nepotisme para ahli-ahli korupsi. Nah, ini saya tidak merujuk kepada Indonesia ya, tapi boleh kita tengok sebab kehancuran satu negeri itu. Kalau sudah masuk sarang-sarang koruptor itu, para ahli koruptor itu sudah tak terbendung lagi, itu mungkin bagian daripada kehancuran. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Tengok di kantor lurah ada juga yang korupsi, kantor camat ada korupsi, kantor gubernur korupsi, bupati korupsi, sampai menteri korupsi, sampai ke atas. Itu kalau ada, mudah-mudahan tak ada ya, tapi kan Bapak Ibu mesti mengerti. Baik, kemudian ini posisi pemberontakan yang terjadi pada masa selanjutnya. Yang keempat, bibit daripada Andalusia, bukan bibit sebenarnya, sisa-sisa dari kelompok Abbasiyah pada masanya, yang ketika itu Abbasiyah ini sudah hancur. Abbasiyah ini sudah kalah, dikalahkan oleh diri dia sendiri, sebab muncul kerajaan-kerajaan kecil yang tak percaya kepada Abbasiyah. Jadi runtuhnya Abbasiyah itu disebabkan karena kerajaan-kerajaan Islam kecil, baik di Turki, di Persia, di beberapa daerah, itu muncul berkembang sendiri karena tak percaya lagi dengan Abbasiyah. Bapak Ibu tahu alasan ketidakpercayaannya apa? Alasan ketidakpercayaan yang paling besar satu saja. Kapan kami orang pinggiran bisa menjadi raja? Masih ingat kalimat ini ya? Kapan kami orang pinggiran menjadi sama dengan apa yang terjadi di Andalusia? Karena sistem dia kerajaan. Sistem kerajaan tuh siapa yang berkuasa, dia akan terus menerus turun menurun kan? Cicit-cicit dia.
Maka sudah dijanjikan itu. Kalau pertama bapak dia, besok anak dia, cucu dia, cicit dia yang akan menjadi turun-temurun itu. Tapi ingat, sistem ini maka akan hancur pada masanya. Siapa pelaku pertama sistem dinasti ini? Pelaku pertama Muawiyah ibn Abi Sufyan yang melakukan sistem ini pertama sekali. Muawiyah, Umayyah, dinasti Abbasiyah masuk ke Andalusia. Apa kata Abbasiyah? Orang sudah tak percaya hancur Abbasiyah, karena kami menganggap kami orang kecil, pinggiran kerajaan-kerajaan kecil itu akan mampu berjaya. Tak akan mampu. Sehingga mereka memberontak kepada Abbasiyah. Akhirnya tergulingkanlah Abbasiyah ketika itu. Abbasiyah tergulingkan. Sisa-sisa daripada Abbasiyah ini mulai masuk atau mengakui keberadaan Andalusia, dan mereka mulai menggerogoti Andalusia, kemudian memberontak kepada Andalusia. Dan ini Islam dengan Islam. Jadi pecah belah Islam itu, benih perpecahan itu sudah mulai dari dahulu. Hanya saja sekarang semakin besar. Dulu sudah terjadi, tapi sekarang semakin besar. Kemudian baru internal, baru kemudian eksternal. Datang serangan oleh kerajaan-kerajaan Eropa pada masa dia. Kalau kita merujuk, ada dulu kerajaan yang paling berat yang dihadapi umat muslim pada masanya, Bizantium, Romawi. Kalau bahasa kita sekarang, ada dua lagi yang disebutkan yang paling berbahaya pada masa dahulu, Persia, Babilonia. Nah, ini kalau kita rujuk kepada Eropa, masa-masanya Eropa, Romawi pada masanya, Bizantium itu, kemudian pada masa Romawi itu kita habis itu Pak. Kerajaan-kerajaan Romawi, lebih tepatnya adalah perang antar agama ketika masanya, antara yang disebut dengan perang salib ya, antara umat muslim dengan Kristiani pada masa itu. Ketika masa Persia dan Babilonia juga sama. Itu dulu ada yang disebut dengan Iran dan Irak sekarang. Jadi seorang Bapak Ibu kalau melihat hari ini, beberapa hari ini, ulamanya Iran, apa kata ulama Iran berbicara begini, apa kata dia? Matilah kalian Israel, kata dia. Matilah kalian Israel, kata dia. Karena mereka melawan, kami harus gempur mereka sampai habis. Apa kata ulama Iran itu? Kita akan kembali kuat seperti pada masanya dalam perang yang pernah kita tempuh, kata dia. Disebut di situ perang pada masa kekuasaan Iran itu, perang ketika Iran dengan Irak, Babilonia dengan Persia. Itu Bapak Ibu boleh cek di Google itu. Babilonia berhadapan dengan Persia, itu Persia berjaya. Persia itu Iran sekarang, Babilonia itu Irak sekarang. Apa kata dia? Kami pernah menghancurkan Irak. Ketika itu Iran kerjasamanya dengan siapa? Yahudi. Kalau sekarang dia berkelahi dengan Israel, kata dia, itu jangan percaya betul-betul. Memang dia serang menyerang. Iran itu punya satu tujuan. Imam Mahdi itu dalam pahamnya Iran itu akan muncul dari paham mereka dan dari golongan mereka dan dari tempat mereka. Dan Imam Mahdi ini bakal bisa menguasai dunia kalau Iran bisa menguasai dunia. Satu diantaranya kalau Iran bisa menaklukkan Israel. Israel ini belum tentu semua Yahudi, tapi Yahudi juga belum tentu semuanya Israel. Sampai di sini bisa dipahami. Israel itu cuma di negeri Israel, tapi Yahudi ada di mana-mana. Di Iran ada Yahudi, di Belanda ada Yahudi, di Eropa. Di Eropa itu hampir setengah penduduk Eropa itu Yahudi. Di Indonesia mungkin bibit-bibit Yahudi ada. Tapi kita nggak tahu itu kita nggak tahu siapa mereka bibit-bibit. Tapi mungkin yang bekerja sama dengan Yahudi banyak. Keterlaluan. Baik, pada masanya kita diserang itu kerajaan Eropa. Eropa menghancurkan Andalusia. Dan ini Bapak Ibu sejarah terpahit yang dialami oleh umat muslim dalam masa perkembangannya. Islam pada masa Daulah Abbasiyah itu masa kejayaan yang sangat cemerlang. Tidak bisa dipungkiri. Para ilmuwan muslim lahir pada masa itu.
Sebutlah nama-nama terkenal daripada ilmuwan itu, semuanya lahir pada masa itu. Begitu juga Andalusia. Salah satu di antara ilmuwan muslim yang ada pada masanya ada yang disebut dengan Ibnu Rusdi. Pernah dengar nama ini, Pak? Ibnu Rusdi, orang pertama yang berhasil meyakinkan pemerintah ketika itu dalam menerjemahkan tulisan Plato dan Aristoteles. Maka diangkatlah menjadi penasehat kerajaan pada masanya. Sampai kemudian Ibnu Rusdi ini dikhianati oleh murid dia sendiri, kemudian dianggap sebagai orang penjilat kerajaan, dan dibuatlah isu akan perbuatan yang menyeleweng dan menyimpang dari Ibnu Rusdi, sampai Ibnu Rusdi kemudian dipenjara dan diasingkan, meninggal di tempat kelahiran. Coba bayangkan. Setelah itu, pada masa inilah Bapak Ibu, pada masa Andalusia ini, kita tidak boleh ingkari, tidak boleh kita pungkiri, pada masa inilah banyak orang-orang Eropa yang datang ke Islam untuk belajar pada masa itu. Dia dimulai pada masa akhir daripada dinasti Umayyah, kemudian masuk ke Andalusia. Di sini Bapak Ibu banyak sekali orang-orang belajar dari Eropa ke Islam. Diambil buku-buku Islam tadi, dipelajari, mereka translate, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Persia, Belanda, Inggris, semua Pak, diterjemahkan ke bahasa Jerman, bahasa Persia, bahasa Inggris. Berkuasa mereka, sehingga seorang murid daripada Ibnu Rusdi sendiri yang kelak punya murid berkhianat kepada Ibnu Rusdi. Singkat cerita Bapak Ibu, pada masa inilah Andalusia ini, kaum-kaum Eropa yang berhasil menaklukkan Andalusia mengatakan tidak ada yang disebut dengan ilmu itu dengan nilai, sehingga mereka paham bahwa ilmu itu bebas nilai. Paham maksudnya ilmu bebas nilai? Yang penting lo cerdas, mau berakhlak tak ada masalah. Anda mau secerdas apapun silahkan, mau beragama tidak beragama tak urusan, mau berakhlak atau tak berakhlak tak urusan. Pada masa dinasti, pada masa akhir pada masa akhir kerajaan Andalusia, Eropa berkuasa, ditambah pada masa Turki Utsmani ini sangat berkuasa. Kita masa runtuh Turki Utsmani habis, tidak tersisa sedikit pun, tak ada sedikit pun sisa bagi orang-orang berislam, bagi orang-orang mukmin. Bayangkan Bapak Ibu, masa kita dalam kekosongan itu panjang sekali, dari 1924 akhir, atau lebih tepatnya 1924 akhir atau 1925 awal. Di sini masa runtuhnya Islam atau peradaban Islam secara menyeluruh. Dipeganglah ketika itu kekuasaan dunia di tangan Eropa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Apa kaitannya pusat dengan tadi yang kita bacakan dalam syair tadi? Nanti kita kaitkan. Terakhir, sebelum kita sampaikan pada masanya, terjadi disintegrasi, tidak ada koneksi, terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi antara umat muslim dengan muslim yang lain pada masa dinasti, pada masa kerajaan Andalusia. Di sini Bapak Ibu, menyebabkan lemahnya kerajaan Andalusia persis seperti lemahnya dinasti Umayyah, persis seperti lemahnya dinasti Abbasiyah, kelak juga begitu dialami oleh dinasti Utsmaniyah atau Turki Utsmani. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang ingin kita sampaikan? Yang ingin kita sampaikan begini: lemahnya umat muslim hari ini disebabkan lemahnya persatuan umat muslim hari ini. Lemahnya persatuan umat muslim hari ini disebabkan munculnya kelompok-kelompok di dalam tubuh umat muslim itu sendiri. Munculnya kelompok-kelompok di dalam tubuh umat muslim itu sendiri yang mereka memang sengaja untuk menghancurkan Islam dengan dua hal. Satu, kelompok yang muncul dengan hawa nafsu yang kelak mengarahkan kepada syubhat dan bid'ah. Yang kedua, kelompok yang sengaja disisipi dan disusupi oleh Eropa untuk menghancurkan umat muslim.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita umat muslim hari ini sedang disusupi dan disisipi. Siapa penyusupnya? Siapa penyusupnya? Iran diikatnya orang-orang yang ada orang yang menjadi mata-mata Israel, diikat di rudal. Itu enak juga kalau begitu kan. Kalau nampak oleh kita mata-mata yang merusak kita ini. Dulu terjadi Pak. Berkali-kali saya sampaikan dimanapun, Snock Horgan itu mata-mata perusak Indonesia, perusak Islam. Snock Horgan itu yang mampu merusak Aceh pada masanya, kerajaan Samudra Pasai, itu orangnya Pak. Snock Horgan itu yang membawa paham liberal dan sekuler ke Indonesia. Mereka dia merusak, tapi uniknya dia hafal Quran, dia paham Al-Quran dan dia bisa bahasa Arab. Uniknya Bapak Ibu bisa bahasa Arab. Sebagian kecil di antara kita. Bapak Ibu paham detail Al-Quran. Orientalis memahami Al-Quran. Kita hampir tak paham isi Al-Quran. Banyak penghafal Quran. Uniknya penghafal Quran justru yang mohon maaf memecah belah kita. Sampai di sini paham. Kita tak menghina orang-orang para penghafal Quran. Kita berharap penghafal Quran yang baik, yang beriman Pak. Tapi banyak para penghafal Quran juga yang mereka hanya menghafal tapi tak memahami makna Al-Quran. Apa kata guru kami? Perusak terberat dalam tubuh kita nih, orang yang tidak mengerti Al-Quran tapi hafal Al-Quran. Itu sangat berbahaya Pak, sangat berbahaya. Dan itu berada di antara kita kan? Berada di antara kita. Jadi sekarang ini kita nih penyakitnya komplikasi. Kalau kita rujuk kepada hadis-hadis tentang akhir zaman, kita nih betul-betul sudah berada di akhir zaman Pak. Kalau kita tidak sadar lagi, kapan kita sadar? Tunggu mati saja. Kalau sudah mati itu tak mungkin tak sadar atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kembali lagi pada masalah tadi, bahwa begitulah seriusnya mereka pada masa itu. Saking tidak terimanya kaum orientalis itu dengan kita, mereka mulai menyakiti kita pada masa dinasti Andalusia, kerajaan Andalusia, sampai hari ini. Mereka tak berjaya pada masa Andalusia, tapi baru berjaya ketika runtuh Turki Utsmani. Sampai hari ini berapa lama mereka pegang? 1925. Sudah berapa tahun Pak? Hari ini 2000. Sudah berapa tahun? 1 abad. 1 abad lamanya kita dijajah oleh mereka hari ini. Kalau dibilang 1 abad 1924 berarti harusnya sudah lewat 2024 kemarin, 2024 akhir, Desember, November. Itu sebenarnya sudah 100 tahun kita dijajah. Sekarang nambah setahun lagi. Harusnya kata para ulama, setiap 100 tahun itu mujahid muncul. Mujahid muncul. Orang-orang yang mengerti agama dan kuat iman serta para pejuang-pejuang Islam. Itu bisa kita lihat. Sudah mulai bermunculan. Insya Allah kalau bermunculan berarti tandanya terasa dekatnya hari kiamat itu dengan kita Pak. Apalagi kalau mohon maaf kebenaran itu, jika betul Imam Mahdi akan turun dalam waktu dekat, maka Bapak Ibu bersegeralah menjaga anak-anak kita. Na'udzubillah. Sudah terasa Bapak Ibu? Lihat, na'udzubillah, semoga kita tak bertemu dengan hari kiamat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Karena seburuk-buruknya kaum yang bertemu dengan hari kiamat. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Quran mengajarkan kepada kita, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Ini inti poinnya Bapak Ibu. Cara Eropa menghancurkan kita itu dengan memecah belah. Itu strategi Fir'aun. Satu karakter Fir'aun dari 16 karakter Fir'aun itu, untuk menghancurkan dan menguasai, dia wajib memecah belah kaumnya. Dipecah belah dulu. Setelah dipecah belah, baru kemudian dia menjadi orang yang paling terkuat. Dia hasut semua orang-orang. Siapa yang paling lemah, mereka hasut yang kuat untuk menindas yang lemah. Pada masa itu Fir'aun memecah belah umat dengan berbagai macam cara. Sama Pak, sekarang kita juga dipecah belah. Kalimat wa'tasimu bihablillah, kata para ulama Al-Quran, jangan remehkan kalimat ini. Kalian jaga persatuan kalian bersama karena Allah. Karena sekarang manusia mencintai saudara bukan karena, tapi karena apa?
Kami mencintai dia Pak Ustaz, pokoknya dia baik kepada kami. Kenapa dia baik? Selalu bantu kami. Berarti Bapak Ibu cinta dia karena apa? Karena harta dia. Sudah diingatkan dengan azan kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita hari ini dipecah belah dari berbagai macam arah. Satu, kita dipecah belah dari sisi ekonomi. Dua, kita dipecah belah dari sisi budaya. Tiga, kita dipecah belah dari sisi politik. Empat, kita dipecah belah dari sisi agama kita sendiri. Agama kita sendiri. Muncul kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan. Sama satu di antara. Sehingga umat muslim lemah, begitu selemah-lemahnya. Kalimat selanjutnya kata Allah, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Kalian jangan berpecah belah, jangan. Sampai Nabi bilang begini dalam hadis dia, kalau kalian nampak kaum khawarij atau kalian bersama dengan pemimpin yang sezolim-zolimnya, dua yang kalian lakukan gitu. Kalau tak mampu masih bersama dengan mereka, maka beruzlahlah. Bayangkan kita tetap disuruh dengan ketika kondisi pemimpin zalim berada di tengah kita, kalau masih kuat iman kata Nabi, tetap bersama, rangkul agar orang-orang yang baik-baik ini tak masuk dalam lingkaran syayatin-syayatin itu. Dulu Bapak Ibu ada namanya Sulaiman Rushdie, kalau saya tak salah. Salman Rushdie, penulis buku Satanic Verse, ayat-ayat setan. Ibu tahu apa, Bapak Ibu tahu apa yang dia tulis dalam buku itu? Penghinaan kepada Islam. Penghinaan terhadap Islam. Cara mereka menghancurkan kita dengan membuat penghinaan terhadap Islam, tapi uniknya yang membela umat Islam, yang menjaga umat Islam juga. Sehingga yang terjadi berantem dengan siapa? Muslim dengan Muslim. Itu yang kita alami sekarang, Pak. Artinya, kalau kita nampak ini, kehancuran itu semakin dekat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kata Allah, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Apa inti poin daripada syair yang tadi saya sampaikan sebelum kita tutup? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bagaimana cara kita hari ini mengajak saudara-saudara kita ini bersatu? Saya tidak lihat sekarang ini setiap orang di antara kita saling menjustifikasi, menganggap diri kita ini paling benar. Baru-baru ini kita melihat satu kelompok menghancurkan kelompok yang lain dengan ingin mengambil alih tempat-tempat. Dan ini betul-betul menjadi musuh kita. Kita sudah dihabiskan energi dengan kaum liberal, tambah lagi kita dihabiskan energi dengan saudara kita sendiri. Jadi sekarang ini habis energi kita. Wajar Pak, ketika Amerika ingin menghancurkan kita itu tinggal naik rudal ke atas, hancurkan, habis kita nih. Misal ya. Kenapa begitu? Kita sedang habis-habisan berpikir tentang konflik agama. Bahkan kita tidak konflik agama lagi, konflik sesama kita. Itu kita sudah capek. Wahabi, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Kita berperang dengan saudara kita, dibuatnya betul kita berperang. Mereka dengan gagah mengambil hartanya, diambil kekuasaannya, pokoknya semuanya. Kita sedang berpikir tentang itu. Maka kata syair tadi, bayangkan kata dia, jangan sampai seorang muslim itu yang mengaku beriman, sebaik-baiknya muslim itu tidak menyebarkan aib saudara dia sesama muslim yang paling baik, Pak. Sekarang kita tak lagi menyebarkan aib, tapi justru kita mencemooh aib saudara kita sendiri. Nah, ini yang terjadi sekarang. Maka kenapa kita ini selalu berantem? Kita tidak konflik agama lagi, kita konflik sesama kita. Uniknya mereka yang di sana tertawa. Alhamdulillah kata mereka. Bukan alhamdulillah, syukurlah mereka sudah berkelahi. Maka kami tak capek-capek lagi membuat kalian berkelahi, kata dia. Jadi tinggal menghancurkan kita, Pak. Ketika mereka punya uang, dikasih uang, kita terlena dengan uang tersebut. Bayangkan kita rela menjual harga diri rakyat kita hanya karena uang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, komplikasi penyakit yang dialami bukan tidak memiliki ruang untuk sehat.
komplikasi penyakit yang kita alami bukan tidak memiliki ruang untuk sehat. Kata guru saya, disinilah yang disebut dengan cahaya. Kita butuh ruang yang kecil tadi untuk menampakkan cahaya-cahaya tersebut. Kita berharap cahaya-cahaya itu muncul dari diri kita sebagai orang yang sadar, yang belajar, yang beriman dan berakhlak. Ashiruhum bil ma'ruf, bagaimana cara kita bermuasyarah dengan saudara kita dengan cara yang baik dalam bentuk persatuan ini, itu yang disebut dengan cahaya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada yang selamat di akhir zaman kecuali orang beriman yang saling bergandeng tangan. Tidak ada tempat buat orang sendiri di surga itu. Surga itu untuk bersama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak kita masuk surga itu sama-sama. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen kita kuat kembali, mudah-mudahan Islam itu muncul, peradaban Islam kemudian naik dari sisi Asia ini, mudah-mudahan itu adalah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.